tidak mau ayah dari anakku masuk penjara. Dan kamu pernah berjanji, kamu akan meninggalkan di desa ini. Ya, besok Pak. Kalau bisa sekarang. Oh, iya Pak. Apa kita bikin di sini? Dari ke kota cari Ki, ternyata di sini Ki. Lagi pusing kayak ini Lisa. Pulang nih Mona ke Jakarta. Kenapa bisa? Kesalahanku kemarin waktu di Toraja itu, kulakukan lagi yang dia tidak suka. Kenapa Pet? Nah suruh kita datang ke rumah. Kenapa Teta kan? Tambah parah sakitnya. Ini lagi besok Pak mau ke kota, tapi nah suruh kayak ini hari. Baru lagi tak ada uang ini apa disasati bapakmu. Kalau saya yang kukhawatirkan toh, kayaknya mungkin jodohkan itu Teta. Tapi kita masih ada cerita, masih sama Ki. Kalau itu tidak masalah ini karena ke Jakarta ini juga mau. Takut tahu masih mau kembali atau tidak. Tapi parah ya sakitnya Nulia kan? Iya, tambah parah Ki. Apa nih? Ini 34 tahun. Jadi, bagaimana nih itu Kak? Apa keputusan Pak? Kalau saya ya bisa. Saya kan yang baru tampil sama bapak. Dia pernah agak bikin salah sama kau. Mungkin itu kasih kesempatan untuk membayar itu kesalahan. Yang saya malah pikirkan kau. Bagaimana kan? Mau cukup tidak? Kalau saya mau aja karena mau juga aku tebus kesalahanku sama Pakku dulu. Pernah Kak buat salah. Tapi ada syaratnya. Kita tinggalkan semua kelakuan kalian dulu dan tinggal di desa, makin tidak boleh makin ke kota. Tidak mau Kak nanti anakku ditangkap bapaknya sama polisi atau dibunuh sama orang. Kaku seluruh judul itu memang KTP. Jadi mungkin salah-salah datanya. Semua bisa diatur. Gak jadi itu KTP-mu. Oh jadi? Harus sama Mia, anakku. KTP nama Ibrahim.
Coba Ibu Jum, kalau kita nak tunggu di kantor desa ya. Sit down, sit down. Sit down. Jadi Pak Ibrahim, ada mini KTP Kak ya? Iya. Terima kasih Pak Desa. Wah, ini tugasku tuh. Iya. Selamat menjadi warga Batara. Apa kan tuh boyanga? Barang ini kon sada chips, chip. Aduh ne Pak Desa, anjo anak-anak kah? Natungoli anak pakam lato-lato. Biasa gitu Jum. Kalau anak-anak lato-lato. Tetapi kalau orang tua lato, Roma Irama bilang sungguh terlalu kalau orang tua lato. Bisa menghancurkan dunia Jum. Tapi tak liwat-liwat kini terakhir kai. Nah sambil ayah anakku. Nah kapan aku lato-lato? Kaca yang tuh pun lato-lato tidak sakit Ji. Apa tuh dekana Pak Desa tak liwat-liwat ini lato-lato nah. Masih ingat dengan saya, Kareng? Saya yang menangani kasusnya Johan Dul dan Udin dan Rewa. Oh iya, Kareng. Kasus Johan dan Udin dan Rewa itu sekarang saya yang tangani. Maksud saya ke sini ada jalan untuk pengurangan masa tahanan Udin dan Rewa. Jadi itu bisa diurus, Kareng. Cuman mungkin ya kita mengeluarkan sedikit biaya. Makanya tadi saya hubungi ini pengacara Ta supaya dia mengantar saya ketemu Karai. Bapak pengacara, kamu bisa tangani itu. Oh iya, mulai besok saya ke kantor tadi. Tapi tunggu dulu Kareng. Bukan ini anaknya Johan? Iya, saya nanya Johan. Kebetulan ini ada barangnya almarhum. Sudah lama saya simpan ini. Kebetulan ada anaknya jadi ini kamu dijadikan kenang-kenangan. Jadi kapan Pini bisa datang ke rumahmu lamar ku Sarah? Terserah sih dari kau. Tapi sampaikan dulu ke saya biar saya juga bisa bicarakan sama tetaku. Tapi tunggu dulu. Tadi tuh saya jalan sama Vira. Terus saya ketemu sama orang yang mirip sekali sama bapakmu. Johan kau maksud? Kayaknya. Bapakku mati 3 tahun yang lalu. Swear saya lihat. Tapi kali ini dia nggak berewok. Dia lebih klimis. Dan dia jalan sama perempuan muda. Kayaknya itu mirip-mirip deh dengan temanmu yang dulu. Siapa namanya? Nisa. Iya, Nisa. Serius kok? Nah, ingat-ingat masa lalunya ini. Cewekmu dulu itu toh? Semberantong kau. Enggak lah. Enggak. Cemburu kok toh? Enggak. Itu Mi. Kau pasti sayang nggak itu Mi cemburu kok. Mana ada? Sabar Kina. Menurut pengacara 1 minggu mami itu Rewa keluar. Iya Kak, sabar sih Kak. Masa yang 3 tahun saya sabar, baru yang 1 minggu saya tidak sabar. Itu Mi. Tapi yang saya khawatirkan Kak, karena setiap saya besok di penjara, kayaknya marah sekali dan Rewa kalau keluar, dendam masih dendam sekali. Biasa memang itu kalau di penjara sensi Ki, jadi suka marah-marah. Mudah-mudahan bisa berubah. Apa ini? Nanti kau dilihat sama istrimu cemburu lagi. Erin. Ya Kak. Kau temani ke penjara. Mak, saya pergi dulu ya. Iya, Pak. Rewa,
Mungkin ini usahaku yang maksimal. Minggu depan mungkin kau sudah bebas. Terima kasih, Karing Kasih. Kita memang selalu menjadi andalan saya, Karing. Jadi sabar-sabar Kudekna. Jan, lo itu kenapa? Kayak pusing amat. Kenapa sih? Atau lo takut ya istri lo tahu kita ketemu? Istri saya tidak seperti itu. Saya ini pusing. Kok bayar pajak saya itu banyak. Gue juga pusing. Lagi nggak ada duit. Makanya besok gue mau balik ke Makassar dulu. Untuk kamu, apa kamu mau ke Makassar? Ada temen gue di Makassar. Kayaknya bisnis dia jadi kali itu. Nah, lo doain gue Jan, biar bisnisnya sukses ya. Biar kita nggak sama-sama pusing lagi. Saya jadi ingat Johan. Seandainya dia belum mati, dia pasti bantu saya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Johan? Ada surat dia, itu bisa cari uang. Tapi Johannya belum tanda tangan. Orang baru ke sini. Rokok dulu, rokok. Korek, bakar. Nggak ada kok. Masa kau nggak ada korek situ? Oh, iya merokok. Merokokmu dulu. Kau ambil minah. Kau tahu saya siapa di sini? Saya penguasa desa Batara. Kenalan dulu. Akbar. Ibrahim. Akbar. Saya bisa jalan. Tunggu dulu. Uang dulu. Udah ada uang. Masa nggak ada uang situ? Kau bohong sama saya, kau kurang ajar ah. Akbar, kalau kau mau jangan kau ganggu orang. Kenapa Kek Deng? Tidak kita wah. Terpleset kayak ini tadi mau tolong. Nisa ini Nisa. Ayo. Oh Bapak, kemarin kuliah Ki Akbar sama Dembora berkelahi, dihadangi Dembora. Dihadangi Dembora kau? Iya. Ina inganu? Akbar. Akbar? Iya. Kurang ajar itu Akbar itu. Kenapa Bapak? Nak kodot. Darah kau. Jadi. Dihadangi kau dong. Itu sana Pak Ibrahim Pak. Kenapa? Gimana kita desa? Bora. Ya. Ini ada baik subang ni. Ini ada nanti. Siapa bilang? Ini anak kungkana. Anci niki. Oh, Yakbar. Yakbar. Tenemen to ngan Yakbar anjungan dengan undannya. Tuh, cumi palak kaluruk, tapi kan kolega manja. Tahu baju pak kasih bisa ring. Mau ke kemana ini? Mau ke antar ke anakku ini. Oh iya. Kamu nak antar? Apa karatanya beneng? Tekerong. Sampai nampak betul. Dorong makarong. Nah, ya kena aku bicara. Apa sih? Pembicaraan apa? Wih, tekan mau rencananya mungko. Kota ya? Iya. Yang penting Pak Desa senang. Nasami. Tunggu mak di warung ah. Teki ngerengi motor nah. Naik apa ke Wih, enggak pakai curiga ya mana ribala. Oh, mengerti ya. Supaya alasan nu bonceng atau? Nasami. Oh, iya. Tunggu mama di warkop kah? Terus saja benar. Sekali bos. Sekali. Apa Pak Desa? Semangat dulu. Semangat dulu. Ku bikin tenang saja. Wih, ingat kisah nampere? Apa? Joker, main joker. Tidak pernah kalah Pak Desa. Hah? Tidak pernah kalah permain. Tidak pernah. Tapi sebentar malam, insya Allah saya kalah kamu, Bor. Cuma di warung kan? Ntar malam. Iya, oke dah. Iya, mat aja. Ada.
Johan, kau pikir ada istri merahasiakan dari saya? Tidak mungkin. Saya kasih kenal kok, saya kasih menikah kok. Apa yang dia mau rahasiakan dari saya? Padahal batenya pesan itu. Jangan bilang ke orang-orang, rahasiakan. Biar orang tahu saya sudah mati. Orang. Johan, saya sengaja panggil kau di sini. Bantu Ki Jan. Kenapa, Jan? Terancam gitu kebangkrutan pada usahanya. Menurut dia, seandainya kau masih hidup, dia bisa dapat uang. Itu ada asetmu yang kau belum tanda tangan. Cobanya kau sudah tanda tangan, cair itu uang. Tolong itu kau dong. Baik sekali itu orang, dia biasa bantu kak juga. Beda kondisiku sekarang ini. Saya ke kota saja nih jarang. Kalau kau tidak telepon ini, saya tidak ke kota ini. Kau bilang kau sudah insaf. Apa jadi bantu orang? Nah semua, kau bisa tangani masalah, kau bisa bantu orang. Nah kenapa ini Jan kau tidak bisa bantu? Nah bisa sekali gini Johan kalau kau mau. Dan itu bukan hanya Jan kau bantu, saya juga kau bantu. Kemana bapaknya Lena? Tadi ada di sini, main nyoker, tapi ada teleponnya, terpaksa keluar Ki. Hah? Keluar Ki? Keluar kemana? Pergi naik motor sama Pak Desa. Kita kasih tahu Mami balik di, kalau ada. Iya. Bisa kita dampingi saya ke lapas besok? Bisa Karim? Kau telepon sama keluarga. Iya, Pak. Erin, Iya, Reng. kau siapkan berkas-berkas yang kita butuhkan. Sudah siap nih, Gareng? Fadil, kau singgah di Tata Munirmu dulu. Jadi begini Tata, ini Kareng Gasing suruh ke panggil ke karena besok itu bebas mi Karen Rewa dari penjara. Tidak bisa kau juga datang nak. Karena ada tamu mau datang di kantor. Kau ya Sarah bisa Joko? Nggak bisa kak. Ada acara komunitasku sama Vira nanti. Baru sudah dipersiapkan jauh-jauh hari toh. Lama kita dipersiapkan juga ini. Begini, nanti kalau dia sudah sampai di rumahnya, saya baru ke sana. Jadi jam berapa sebentar kita jemput Rewa? Ya, sekarang kalau bisa. Karena dari tadi petugas lapas telepon saya untuk segera jemput Rewa di lapas. Kalau begitu, kau ganti baju mi dulu. Kita mau ke lapas ini. Iya Pak, saya ganti baju dulu. Kapan lu bebas? Baru Pak ini, barusan sekali bebas ini. Mana pengarit? Ini. Tadi tuh waktu pas kak bebas, ranu dudu, loncat-loncat, salto-salto, tidak nalik itu bentor. Nih lusur ki. Nih lusur ki bentor. Nah sesak nak kene hari. Jadi, mana Pak? Ini mi ada di rumah sakit ini, baru itu juga Pak Bentor kayak berdarah tong itu. Baru lu tami baru pergi bebas. Sama-sama tidak ada uang. Ini loh cari-cari kue ini. Gampang aja kalau itu. Sebentar. Minum satu lagi. Bebas mi Udin Rewa. Bebas mi juga Udin Rewa. Sama-sama kan bebas. Elin, tolong bantu dulu ibu susun barang. Aduh, balik ke pos. Kareng Gasing, saya ini mau pamit karena sudah malam dan mau maghrib. Kamu Rewa? Ya. Ini pertama kali kamu masuk penjara dan jangan diulangi lagi. Pak penjara, nanti sisa uangmu saya transfer ding. Gampang itu Kareng. Kita mama yang ngatur Ki. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya pamit juga Pak Indi pulang ke kampung. Sudah malam nih. Iya.
Karen. Iya. Siapa tuh Karen? Iya. Cantik ya. Karen, udah ganti. Kita di masalah itu udah ganti. Ya, cantik ya. Iya. Cantik kan? Hati-hati Ki di Mila. Iya. Maaf ini lagi di kamar Kak ganti baju. Iya, mari Ki. Iya, hati-hati. Kita kenapa kita nggak bawa sejuta? Kan tadi itu belum nggak bisa dibawa nafas. Oke, kita pulang balik. Dari mana semua ini? Dari jalan-jalan Om. Saya balik balik dulu nah. Iya. Om, pamit Mbak dulu, Dik. Oh iya nak. Hati-hati kau di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke dalam dulu, Pak. Ya. Teta, Hmm. ada yang mau Kak tanyakan. Apa lagi? Itu Fadil sama bapaknya katanya mau lamar saya. Hah? Kenapa bisa begitu, Sarah? Kamu sama Fadil ada hubungan apa kah? Saya pikir itu karena keluarga, kau dekat. Jangan-jangan kau lagi pacaran sama Fadil. Kenapa Kak Teta? Nampai juga Fadil. Bukan begitu, nak. Apa Mine bilang orang? Sudah menjadi suaminya Yanti. Masa mau kau lagi nalamar? Justru itu nih Teta. Fadil lamar saya supaya Willy tidak diasuh sama orang lain. Kan saya juga tantenya. Toh Willy juga dekat sama saya, Teta tahu Ji. Teta ini sudah menyimpang kata sama orang lain, nak. Dari kecil, Teta sudah tunangkan dengan Rido. Hah? Tunangkan? Sama Rido? Pantas itu anak mau dekat-dekat sama saya. Saya tidak mau. Tidak bisa begitu, nak. Mamamu juga sudah setuju kalau saya tunangkan kamu dengan Rido. Ih Teta, kenapa baru semua diceritakan ini? Teta memang belum ceritakan kok. Karena kau juga baru lulus SMA. Teta mau kau kuliah. Kau harus jadi sarjana. Masa mau lulusan SMA saja? Masalahnya kau itu anak satu-satunya, Teta. Jadi bagaimana itu? Nah besok malam Fadil sama bapaknya mau datang sini. Itu nih kau bikin pusing saya ini. Ya udah, tau deh, males. Bukan. Bagaimana ini Pak Munir? Kasihan ini Fadil. Baru katanya Sarah mau Ji. Masalahnya itu Sarah dari kecil sudah saya jodohkan sama anaknya temanku. Ini juga Pak Munir. Dan kita tahu kita orang Sulawesi. Iya. Kata-kata itu orang dipegang. Betul. Taruh ada, taruh gak. Iya. Jadi bagaimana Fadil? Ternyata Pak Munir ada janjinya sama orang. Dari kecil ditunangkan. Kaget Kak juga. Kalau ternyata Sarah sama Fadil baku suka, Pak. Tapi Nah bilang itu hari Sarah mau aja sama saya Om. Itu aku suruh bapak datang ke sini untuk pergi melamar. Tambunga semirinake rupa male balaloa aule nujuruati nuevo rima
Kenapa bisa begitu, Sarah? Saya kira itu keluargamu setuju sama Fadil. Nah itu nih juga saya bingung. Saya baru tahu juga kalau saya sendiri dijodohkan dari kecil sama Rido. Kasihan Fadil. Makanya itu Rido selalu tawarkan Kak untuk antar jemput. Saya pikir karena sepupu Ji jadi ya saya ikutin juga. Jadi bagaimana itu, Sarah? Itu mikirnya saya juga kasihan sama Fadil. Baru kayaknya ini kalau saya lihat satu-satunya jalan keluar adalah saya harus ke Jakarta. Jadi kau mau ke Jakarta ini? Barangkali nih. Ya walaupun sebenarnya saya mau kuliah di sini. Begini Om, ini aja saya dengar kabar ada yang sampaikan ke saya kalau katanya Sarah ada yang lamar. Baru keluarga tak juga. Bagaimana ini kesepakatan Om sama saya, sama almarhum bapakku. Baru saya yang antar jemput Sarah selalu, sesuai dengan yang selalu Nabi bilang bapakku ke kita, almarhum. Terus, apa di kayak lain-lain miku rasa ini Om, daerah mi perasaanku. Jadi, jangan kau pernah khawatirkan Om. Om ini tidak pernah ingkar janji. Jadi sama-sama terus saja. Oh begitu Pak. Jadi, oh iya dari kita mami Pak itu keputusan. Kau itu saya main HP ditulis kerjam. Simpan itu HP. Ih, daripada saya main letok-letok, mending saya main HP. Mana cucumu? Ada di kamar tidur. Itu Fadil. Begitu kerjanya terus tiap hari waktu saya di penjara. Besok kalau dia pulang pagi lagi, kasih bagian itu Fadil. Baru dia terus yang bantu kau waktu di lapas. Kau itu selalu saja kau bela Fadil. Dari mana kau Fadil? Ya, dari ke rumahnya temanku Teta. Kau kayak bujangan saja. Kau di luar sana happy-happy. Kau tidak pernah ingat anakmu. Ih, kenapa kau bicara begitu Teta? Tidak usah banyak alasan. Kau pikir saya tidak tahu apa yang kau bikin di luar? Fadil, mulai hari ini tinggalkan rumah ini. Ih, jadi anakku kau dan Teta. Anakmu? Anak apamu? Kau kan ramai-ramai nodai saya punya anak. Ini belum tentu anakmu. Ini anaknya Yanti. Tinggalkan rumah ini. Oh. Pergi sana. Iya Teta. Kenapa kita usir ke Fadil kok dong? Nah dia tahu itu yang bantu kita dulu. Saya tidak suka itu Fadil itu. Kerjanya di luar sana melontang-lanting, nggak tahu apa yang dia bikin. Kita itu yang ambil anaknya. Jadi aku mana kerja, dia pasti dia keluar. Linda, kau pikir saya bisa lupakan itu perbuatannya Fadil sama Yanti? Kau mungkin bisa lupa, tapi saya tidak. Saya harus selamatkan ini cucuku dan saya harus pelihara. Karena sedikit banyaknya sifatnya Fadil itu sifatnya Johan menurun sama Fadil. Mati. Apa yang kita khawatirkan? Kau masih bela-bela Johan ya? Kau mau saya usir juga? Sarah, lagi susah kayak ini. Itu Willy diambil sama kakeknya. Kenapa bisa begitu, Fadil? Lihat kami juga, Sarah. Bisa-bisanya.
Tunggu Mi, nanti saya tanyakan omku. Iya nah, bantu Kak dulu. Om, apa betul anaknya Fadil kita ambil? Jadi, minta maaf nak Sarah. Bukannya saya kejam atau semacamnya. Tapi kau tahu sendiri bahwasanya anakku diperkosa ramai-ramai dengan mereka. Jadi kalau itu anaknya Fadil, belum tentu. Tapi kalau itu anaknya Yanti, itu sudah pasti. Jadi tindakan Karen Rewa ini sudah benar. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keturunan Karenggas. Oh, iya. Saya mengerti, Om. Kenapa kau lagi? Ini sudah tengah malam ini. Baru baumu lagi. Kayak habis kau minum. Pak, kenapa kau sini itu Kak? Justru kesan mertua aku. Baru ngambil ke juga anakku. Jadi nak. Kawinnya? Ya, Mila. Kapan kita datang dari desa? Iya, Den Rewa. Ini kan malam minggu. Kita mau jalan-jalan dong. Rewa, berapa hari yang lalu saya ketemu sama Fadil. Saya dapat mabuk-mabuk sama temannya. Kenapa itu begitu? Sudah bisa jelaskan Kak sama dia, tapi kita tahu sendiri bagaimana sifatnya keras kepala. Sudah lagi nausir Fadil dari rumah. Kenapa bisa begitu, Rewa? Kau usir anaknya orang. Jadi begini Kak, Fadil itu memang saya usir. Karena tiap malam, tiap hari, pulang pagi, pulang subuh-subuh, mabuk-mabukan. Tidak bisa begitu, Rewa. Nah biar bagaimana, itu anak juga pernah bantu kok. Begini saja, Deng. Lebih bagus tidak usah campuri kalau masalah Fadil. Karena sampai kapanpun saya tetap sakit hati sama Fadil. Ya, kalau begitu Rewa, terserah kita sih. Iya, Om. Saya terpaksa kuliah di Jakarta. Kalau itu saya tidak bisa bantu. Karena itu urusan intern keluargamu. Saya tidak bisa campur. Kamu kok sedih juga. Belum kiamat dunia. Toh masih ada 3 tahun lagi. Siapa tahu ke depannya berubah. Kau percaya toh kekuatan cinta? Saya mau percaya, Sarah. Tapi ini justru malah orang-orang saya sayang pergi tinggalkan ke semua. Karena aku diambil mertuaku, pacarku mati tertembak. Tambah lagi, pacarku di Jakarta nggak tahu di mana. Dan sekarang orang yang paling saya sayangi, saya cintai, pergi tinggalkan Kak. Jangan kau sedih. Semangat, ayo. Ada saya pilihkan baju buat kau. Kayaknya cocok buat kau. Coba lihat. Coba kau pakai dulu.
Ayo, pakai. Tuh, cakep. Jangan sedih-sedih lagi. Kalau kau rindu Kato, pakai kau ini jaket. Nah. Kau jaga diri baik-baik nah, Fadil. Iya, Sarah. Kau juga jaga diri baik-baik di sana. Senyum dong. Bunga semirina ke rupa malek balalo aule nuju luati nuevo ribate nea aule nuju luati nuevo irma enea. Om, jadi berangkat Mini Sarah. Iya. Saya suruh Sarah berangkat ke Jakarta. Kenapa mendadak sekali? Karena saya tidak mau dia berhubungan lagi sama Fadli. Ya, mudah-mudahan sering berjalannya waktu Sarah bisa lupakan Fadil. Begitu pula Fadil. Oh iya, nanti saya telepon Ki Sarah. Mendadak sekali pergi. Kukira masih ada di sini. Fira, bagaimana kabarnya itu Sarah? Kenapa aku telepon-telepon tidak nangkap? Dari Kak ini rumahnya juga Fadil. Mau kasih tahu kan kau tapi jangku kaget nah. Apa? Udah ada Sarah ke Jakarta. Kenapa bisa? Karena anda bilang-bilang sama saya. Dilarang kayaknya. Le basarenta mi kate singai ki silakleha aule tena erota kini pasa sibokoi. Disuruh ke Jakarta supaya tidak ketemu sama kau. Tenamone parekana Liliana kamatodo aule andro manggenu ananggami rimarae londu salang empabunting itu mama ripa mai aule ina kemine kamatong ise saringku. Tambunga semirina ke rupa malek balalo aule nuju luati nuevo ribate nea
Kenapa namanya sekali nasibku? Le passare in tamikatte. Iyo, harus mana anak di Kareba. Sini mau kok. Iyo. Apa udah bikin di sini? Nisa, dari mana kok? Dan tak belanja. Berbanu di pakai hijab kok. Ada Fadil di dalam. Kok Fadil? Ya, dia mau pulang. Fadil di dalam ayo. Pergi. Sebentar. Ayo Mi. Ayo Mi. Sini mau kok. Yang berapa kau tarik datang kah? Sabi kerja. Jadi kau mabuk pusing, lebih baik dulu. Kau itu Nisa. Kenapa ke jilbab mau? Siapa itu Karca? Ini mantan apa Adit? Duduk ke sini dulu. Ica, duduk ke Nisa. Nggak bisa kalah ini nah, ditunggu mak di rumah. Kenapa muka itu Fadil? Weh Nisa, begini ini kerjaan cowok andalanmu. Patah hati ditinggalkan sama Sarah. Sembarang bilang tahu nak. Fadil, pulang-pulang muka itu kalau mau joko mabuk di sini deh. Pulang mau pengen. Kenapa nakal sekali tuh Fadil? Begitu itu setiap hari nak kerja. Kayak dulu lagi. Parah. Pamit mak pale dulu nah, tunggu mas suamiku di rumah. Sudah mau gue bersuami? Sini pulang. Sini aja. Anak itu kata rata-rata bapak saya bilang. Bilang sebentar. Dari Kang, tapi jangan marah. Sama Tadi ketemu Kak Fadil. Fadil siapa? Fadil Anata. Di mana kau ketemu Fadil? Di situ tadi, di tempatku belanja. Apa kau bilang sama dia? Nggak bilang aja apa-apa. Kau udah ceritakan ini hubungan kata? Ya, enggak aja. Masa mau kak ceritai? Nggak mungkin Nami. kita jadi di sini. Langsung kayak makin pulang. Pasando los días y yo
Baru anak saya tidak diambil. Rewang, dari laporan anak buah kita, kayaknya Johan masih hidup. Bagaimana caranya mau Johan masih hidup? Nah saya sendirian tembak jatuh di jurang, Deng. Berapa nyawanya Johan? Mungkin terlalu banyak nonton film, Deng. Terobsesi Ki dengan cerita film. Masalahnya Rewa, bukan cuma 1-2 orang yang lihat Johan masih hidup. Betul itu Kang Enggasi. Sarah pernah cerita, pernah ketemu orang seperti Johan. Oh, masa? Dan waktu saya ke kantor polisi dengan Elit, cuma kalungnya yang ditemukan. Mayatnya tidak ditemukan. Nisa, tapi kenapa bisa meninggal sama bapakku? Ini kok tahu gitu? Tahu ya kenapa nu begitu? Kira saya berubah mau kok? Kira ndak mabuk mau kok? Mau tinggal kami apa narkoba? Nggak begitu Nisa. Banyak sekali masalah aku ini sekarang. Anakku diambil Ki. Pacarku pergi dan tinggalkan. Nggak ada keluarga aku di sini. Seandainya kapan ku ikuti gitu, mau napa cekku pernah. Mungkin udah kayak begini aja sekarang, gak ada uangku. Mungkin karma aku ini, kan jahat ke sama bapakku. Tapi masih ada betulan itu kan bapakku? Iya masih hidup. Serius kok? Bisa, bantu saya dulu tahu ini Fadil. Jadi pemabuk berat ki sekarang. Baru, itu ndak pakai narkoba nih sekarang. Siapa yang pemabuk, Vira? Ini jangan anak selalu kasih minum nggak? Dede, kau sering aja keyboard kita lagi nih jual. Iya Fadil. Sayang sekali kak lihat Ki. Curiga aku ini sama kau sih sayang Fadil terus mencerita sama Fadil terus mencerita. Maafkan nih kok dong. Saya sudah maafkan. Cuma jangan bisa ketemu lagi. Mau betulan jadi itu kita berubah kah? Kenapa susah sekali kita maafkan orang? Padahal anak tak ji. Besarnya itu kesalahan tak sama saya, tapi saya maafkan Jaki. Tapi kenapa kita susah sekali kita maafkan orang? Serius Jaki itu kamu berubah? Dia mau kepain cari ke Fadil nanti. Kasih tahu. Halo. Ya halo. Di mana kok Fadil? Di Kareba, biasa ya. Kenapa ya? Bisa kok ke rumah? Bikin apa? Mau ketemu bapakmu. Malak-malak kan Nisa. Sebentar kenapa ya? Bentar nak pukul kak. Tidak Ji, kesini mau kok. Dek, nggak berani ya Nisa. Kesempatanmu ini bicara. Gimana Dik? Sherlock mau ke Pade. Tapi enggak apa-apa gitu Dik kalau bakal cewek Dik. Supaya aneh, kebiasa itu kalau cewek dia enggak Ji. Iya, terserah. Iya Pade Nisa. Tunggu Mak. Iya, nanti ku Sherlock kan kok. Maaf kau perempuan, kalau ada salah minta maaf, jangan marah sama saya. Minta maaf kau Pak.
Semua kesalahanmu saya sudah maafkan. Ibaratnya saya sudah hapus semua ini masa lalu. Ini kalau bukan Nisa yang minta, saya tidak mau ketemu orang-orang yang dulu ada di kehidupanku. Tapi karena sekarang ini jadi mamamu, dan saya harus dengar kata-katanya, itulah waktu dia minta, saya bilang bawa mi Palek ke sini. Iya, kenapa itu dia bilang Nisa ada masalah juga sama siapa namanya itu? Sarah ya? Sebenarnya Pak Vira yang tahu persis gitu ceritanya. Ini siapa kah ini? Ini Vira sahabatku, dia temui sekarang ke tempatnya cerita. Ceritakan saja Vira. Kenapa itu Sarah? Itu Sarah, cintai sekali di Fadil. Cuma takut sama orang tuanya. Dilarang menikah sama bapaknya, menikah sama Fadil. Jadi sekarang itu dikirim ke Jakarta. Bapak tidak janji kok. Nanti Piko lihat apa yang saya bisa bantukan ke sama dia. Tapi minta maaf ini Pak. Kenapa tidak bisa kisah sama Nisa? Takut tanya karena tidak mau kasih tahu. Jadi begini ceritanya Pak Din. Waktu natembak itu waktu ke saya kan jatuh di jurang. Kemudian istriku yang dulu Mona sama teman-temanku dapat. Mereka pas lagi bingung-bingungnya itu tidak tahu apa mau nabi itu. Ini bapak mertuaku ini yang orang kehutanan dapat. Itu belakangan saya tahu kalau itu bapaknya Nisa. Dia yang selamatkan nyawanya bapak. Dia yang ngobati kak, karena tidak bisa kak dibawa ke rumah sakit. Saya diobati di rumahnya. Dan sejak itu, bapak sudah seperti keluarga dengan keluarganya. Apalagi waktu bapak tahu itu ternyata bapak Nisa, orang yang malah pernah saya jahat, orang yang pernah saya perkosa. Tapi dia bisa berbesar hati memaafkan saya. Dan waktu mau meninggal bapak ini dia titip Nisa sama saya untuk jaga ini anak. Kenapa kamu sedikit tak bantu toh? Iya Pak, dan lihat tuh kayak buronan Ki. Itu lagi lukanya toh kayak bekas tembakan. Bisa dengar Bapak. Tuhan itu menolong tapi tidak lihat latar belakangnya. Kenapa maksudnya itu? Harus kita dipilih-pilih. Malah dia minta kalau saya mau nikahi saja anak. Kupikir saya punya kesalahan besar sama ini Nisa. Dan itu jalanku. Mungkin
mengurangi sedikit kesalahan. Akhirnya aku nikahin. Dan ini buahnya ini sekarang. Adikku ini sekarang. Jadi begitu ceritanya. Tapi tunggu dulu, Pak. Ada pertanyaanku ini. Di mana itu istri yang pernah? Karena tanya ke itu hari sama Acil, ada beda istri itu orang Jakarta. Mona. Dia sudah kembali ke Jakarta. Dan ada nih, saya mau kasih tahu kok. Satu lagi yang kau punya. Yang berkaitan dengan itu. Apa itu? Kau ingat 1 tahun yang lalu kau sama cewekmu di Toraja? Waktu itu saya juga ada di sana. Saya sempat lihat. Dan jujur, hampir kau sebenarnya saya tembak. Ih, maksudnya Pak? Kita mau bunuh, Kak? Waktu itu, Pak. Waktu itu Bapak masih diliputi dendam. 2 tahun lamanya Bapak dulu. Tidak punya apa-apa. Uang mau diambil. Semua ATM tidak bisa. Karena orang pikir kan saya sudah mati. Tinggal sisa-sisa uang yang ada yang bisa. Jadi waktu itu Bapak mencoba untuk cari uang lagi dengan cara yang Bapak kenal. Dan waktu itu sebenarnya saya ke Toraja sama Mona. Ada mantan anak buahku saya bunuh. Dia bawa lari barangku. Dan saya dapat infonya dia di Lolai. Tapi saya pas ke sana saya lihat sama cewekmu itu siapa namanya? Sarah. Saya tembak itu orang, kau ingat? Ada penembakan misterius waktu Iya. Ada penembakan pas di belakang. Itulah yang bikin Mona marah. Dan itu juga dia pakai alasan pergi tinggalkan. Jadi saya tidak bisa apa-apa karena memang saya melanggar perjanjian. Walaupun saya tahu sebenarnya dia itu juga selama saya sakit, dia selingkuh, dia pergunakan lain uang, dan tidak beres semua yang dia tangani yang lain. Jadi waktu dia putuskan untuk pulang, saya biarkan. Saya pikir sekalian itu habis semua masalah dua. Kak, sudah mak masak. Fadil, ayo minta rumah makan. Pasti lapar kok, Tok. Indah tahu tadi masak itu. Kami pencenakan, udah tahu pasti masak. Kayaknya kita harus bantu Pak Dili ini. Keberapa kali mau hampir bunuh diri itu lah. Kemarin Pak Alen. Mulai aja ke kemarin. Ada apa Johan? Nona, saya ke Jakarta. Saya minta izin sama istri. Nanti saya temui Jan di sana. Pulang ke Palembang, nanti dicari ke istrimu. Sekarang kok jadi suami-suami takut istri, Di? Dari mana Maki itu? Malam na baru pulang dan nak kabar-kabari lagi ndak aktif HP tak.
Jakarta, nah. Mau ke apa lagi ke Jakarta? Mau ke lagi kembali kayak dulu, nah Dana itu sadar-sadar tak? Tidak, mau kau pergi urus itu aset-aset yang ada di sana. Ini ada temanku kodong, dia panggil kak butuh sekali bantuanku. Tidak lama aja. Johan, kita tahu aja tuh status tak toh. Bagaimana kalau nanti orang bilang masih hidup, Ki? Minta tolong sekali tuh temanku kodong. Saya mesti tolong, Ki. Baru kamu mau juga dibantu Fadil toh. Mau coba-coba carikan jalannya. Alah, sejak itu pasti mau Ki lagi ketemu sama istri-istri tak tahu di sana. Tidak percaya nih. Tidak lama aja. Sebentar aja. Kalau tetap Ki mau ke Jakarta harus Kak ikut. Emang cara mau ikut ini siapa, Noe? Biar Tumi. Tidak bisa begitu, Nisa. Ini anakmu kodong. Kalau kau tidak ada, bagaimana caranya? Kau titip kisah mama sama Lisa. Tahu, ya pasti ini cara apa biar mau pergi tinggalkan. Nanti mau lolos. Lisa, Kak ini minta tolong dek. Minta tolong apa itu kak? Kak ini sebenarnya ikut sama bapaknya ini ke Jakarta. Masih mau nak urus asetnya, masih banyak asetnya di sana. Mau nak urus. Baru berapa lama Ki di sana? Paling lama itu 1 minggu. Sudah juga bilang, bapaknya yang bilang 1 minggu Ji. Iya kak, toh kuliah kak juga baru otomatis kan mama yang jaga ya kalau pergi ke kuliah. Karena nu tahu kita bapaknya ini kalau ndak ikut tak khawatir kak nanti kenapa lagi bermasalah lagi. Iya, ndak apa-apa Ji pergi Meki kak. Minta tolong nggak ini Nade? Iya, apa-apa Ji. Mana itu anakmu kau ya? Dikasih makan ke sama mama. Kak, sudah mbak itu bicara sama Lisa. Bicara apa? Mau ku titip Alena. Mau Jibede na jaga. Udah keberatan? Iya, enggak Ji, mau Jibeng. Tapi 1 minggu aja gitu. Iya, mau kaki apa juga lama-lama di sana. Yang penting selesai semua urusanku. Balik makin. Iya, cocok itu pale. Mau Ji kalau 1 minggu Ji bisa Ji. Dititipin mami pengen uang itu mamamu supaya urus ke dulu anakmu. Iya. Saya cari juga tiket. 2-3 hari ini kita berangkat. Jadi bisa aja Kak itu ikut toh. Kenapa kok kayak senang sekali kamu berangkat? Nah, Sam itu ya, kan nanti sana ndak pulang maki ketemu maki istri tak. Kau saja ndak dihabis di sini mau lagi ketemu di sana istri. Kau Johan, masuk kau. Ternyata kau masih hidup. Padahal kabarmu dibilang mati mako.
Deng. Pasti kau mau ketemu Johan. Iya, Deng. Kurang ajar kau ini. Lu tahu dia bilang Johan masih hidup, kau tidak bilang-bilang. Iya. Masuk. Sebenarnya itu mau aja kasih tahu, Ki. Cuma Daeng suruh bilang jangan kasih tahu orang. Iya. Mana balik Daeng ini? Ada di dalam. Baru datang itu. Ayo. Oh iya. Duduk-duduk mau kau dulu. Iya. Gak mungkin baru itu kan. Cuci-cuci badan kau baru sampai. Iya, dan Kak Johan ini suruh datang ke sini. Karena minta dijemput tapi tidak sempat ke bandara tadi. Ya langsung ke sini. Itu juga saya kaget. Tiba-tiba datang. Aku kira orang lama mati. Itu Johan itu. Iya, dan memang itu harus kita sembunyikan identitasnya. Karena dia itu buronan sejati memang. Tunggu dulu saya panggilkan kok. Iya. Di atas. Johan. Johan. Ade. Lama mau kok? Iya, lumayan. Apa kita panggilkan ini? Jadi begini nih. Kau kan tahu sekarang kondisinya di Jakarta. Iya. Lu ingat itu dulu kemana-kana Karegasing yang namanya Sarah. Ku ingat iya, tapi samar-samar kira. Dia itu kuliah di kampus Putih. Jakarta. Nah, kau mau minta tolong carikan kosannya. Oh iya, bisa ya Deng. Karena kebetulan itu kampusnya tidak jauh dari rumah. Kalau bisa besok ada infonya. Siap Deng. Nah, karena tidak mau lama di Jakarta. Yang kedua, mau cari pistol. Ada aja Deng. Ada pistol. Tapi mengerti mah Miki? Dekat. Bukan dalam mari-mari mau kontu. Tidak, ada anggota aku mau beli. Bagus jinan. Handal gitu. Masa handal? Deng, jangan kemem begitu Deng. Tidak mahal gitu? Gampang ya Deng. Nah, ini saya mau minta tolong Andi. Kau kan masih di Priuk juga tuh? Iya. Carikan saya Kak, masih ada di sana kayak itu Mr. Ja. Iya, aku coba mana. Carikan infonya nah. Iya, aku coba mana. Kenapa ini belum istirahat? Apa belum tidur? Kenapa? Nggak ada lagi Alek kuliah di bawah? Kamu cepat pulang tuh. Alek itu kusuruh pergi cari gitu alamat kosnya Sarah. Supaya cepat-cepat bisa ketemu dia. Istirahat ya. Jam 3 nih. Kenapa belum pakai tidur? Satu mata lagi. Tidur lagi. Ini jadi berhenti saya kita ngerokok. Istirahat. Johan. Ya, Padi. Bagaimana Pak? Begini. Itu temanmu yang masih ada di Priuk. Sesuai permintaanmu saya sudah selidiki. Jadi ke sana mau kok. Tapi fix ini informasi. Fix. Kita berputar pakai. Saya jalan Pak kalau begitu. Iya. Sana mau kok.
Siapa mereka? Saya tidak tahu, Bos. Tadi ada satu laki-laki, satu perempuan. Selamat siang, Jan. Masih ingat saya? Johan? Kamu masih hidup? Kita perlu bicara, Jan. Tapi jangan di sini. Kita cari tempat dulu. Oh iya, saya turun. Kita ke sana. Ini orangnya. Iya, ayo turun. Bos, siapa dia, Bos? Oh, ini nih teman saya. Dia sama seperti kita. Tapi 3 tahun yang lalu, dia pergi ke Makassar. Johan, saya pikir kamu udah mati. Iya, Franz bilang kamu sudah tertembak beberapa tahun yang lalu. Ya, di Makassar saya bermasalah dengan Gareng Gasing dan adiknya Udin Rewa. Saya memang masih hidup, tapi sekarang saya buronan seumur hidup, Jan. Mana Mona? Ini siapa? Iya, dan itu siapa Johan? Ini sekarang istriku, Michelle. Mona meninggalkan saya di Makassar. Dia kembali ke Jakarta beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang ini istri saya. Dia maksa ikut mau ke Jakarta. Sebenarnya saya tidak mau bawa, tapi saya pikir banyak yang harus saya kerjakan di Jakarta, dan dia harus tahu seperti apa suaminya di Jakarta. Sebenarnya banyak yang saya mau bicarakan dengan kalian. Atau ini, Johan, kamu bicara rumah, bukan di sini. Iya Johan, sebaiknya kita bicarakan ini di rumah saja. Bolehlah. Saya juga berpikir lebih bagus kita bicara di rumahmu. Ayo. Intinya, seperti yang kalian tahu, saya pulang ke Makassar untuk balas dendam dengan keluarga Karenggasi. Itu hampir berhasil. Seandainya saya tidak digagalkan justru oleh anaknya si Clara, anak yang saya sudah anggap anak kandungku sendiri. Kalian tahu kan istri saya si Clara? Maaf, ini istri saya karena terlalu muda dia masih pencemburu. Oh, tidak apa-apa Johan. Dia juga pencemburu. Siapa bilang saya cemburu? Saya nggak cemburu, saya sayang aja sama kamu. Sebenarnya tujuan saya kemari ini, Jan, selain mau tahu kabar teman-teman, ada beberapa perusahaan saya yang mau saya cari. Dan kemungkinan setelah itu, saya tidak akan pernah kembali lagi ke Jakarta. Oh, kenapa begitu Johan? Kamu ada aset di sini banyak. Sayang kalau tinggalnya. Jadi begini, Jan. Istri saya ini dan keluarganya mengajarkan saya kesederhanaan. Ternyata uang itu bukan segala-galanya. Keluarga jauh lebih bikin kita bahagia. Jan, hubungi teman-teman lama kita. Terutama si rambut putih. Aset saya banyak sama dia. Itu Jan bisa gunakan kalau aset itu kembali. Kalau Jan mau kasih ke saya sebagian, boleh. Nanti saya titip nomor rekening. Itu nomor rekeningnya anak si Fadil. Kirim ke situ saja, Jan. Ini kalau ada ya. Jadi ini sengaja saya undang kita semua hadir di sini sebagai bentuk rasa syukur. Karena ternyata Johan ini masih hidup. Padahal kabar yang saya dengar 3 tahun yang lalu itu dia sudah mati ditembak.
Tapi saya mau minta tolong. Karena satu dan lain hal, sehingga Johan ini kita rahasiakan bahwa dia masih hidup. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua, agar ini jangan sampai orang lain tahu. Tapi bagaimana itu kejadiannya, Johan? Saya kira mati betul lah, Maki. Iya Om Johan, itu hari sudah kita tahlilan lagi waktu dengar kabar tak semua meninggal. Ya, jadi betul apa yang dia bilang Pak Andi. Memang 3 tahun yang lalu saya dapat masalah dengan kita. Masih ingat mungkin dulu sahabatku Karenggas. Iya. Saya bermasalah sama dia, sama adiknya khususnya Rewa. Sampai terjadi satu peristiwa, saya ditembak tapi saya tidak mati. Saya jatuh di jurang, bapaknya ini yang selamatkan. Bapaknya ini yang rawat sampai saya sembuh. Tetapi itu konsekuensinya. Saya sekarang jadi buronan abadi. Tapi saya harus kembali ke Jakarta ini untuk mengurusi hal-hal yang belum selesai di sini. Dan inilah saya datangi, saya punya saudara Pak Andi di sini untuk menampung saya. Karena saya tidak tahu di mana semua ini asetku, Pak Andi, yang saya titip sama teman-teman semua. Ya, di samping itu ada juga satu urusan. Kalau ini apamu, John? Kalau ini ibu istrinya Johan. Terus mau mana nih, Johan? Dia kembali ke Jakarta bawa anak. Dia tinggalkan saya masih sakit, dan ini yang urus saya sama keluarganya. Yang hidup sekarang ini Pak Andi, Ibrahim. Sekarang identitasku Ibrahim. Jadi bagaimana bisnis tak dengan Asita yang ada di sini, Yon? Ini yang saya mau selesaikan. Mungkin juga saya mau minta tolong sama kamu. Maaf bos, apa perintah untuk kami? Untuk kalian berdua, di sini sudah ada nama, alamat, dan nomor yang bisa kalian hubungi. Oke? Dan saya harap kalian cari secepatnya. Sampaikan sama mereka semua, kalau suami saya mau ketemu sama mereka secepat mungkin. Karena ini sangat penting tentunya. Dan tentunya ini terkhusus sama si rambut putih itu. Dan kalau bisa, kalian segera langsung ke markasnya. Kalian kerja cepat ya. Siap bos, kami akan segera laksanakan dan kami akan segera ke tempat si rambut putih itu. Sayang, kenapa kamu kelihatan seperti tidak tenang semenjak Johan kembali? Ada apa? Saya bagaimana itu? Johannya itu kembali. Dia pasti minta uang dia, harta dia. Tapi sekarang kami tidak ada uangnya. Kak, oke lagi tuh kemana? Kau masih ingat perjanjian tak sebelum ke Jakarta? Yang saya bilang, kau boleh ikut kalau tempatnya aman. Tapi kalau yang tidak aman, minta maaf, tidak bisa kau bawa. Nah, ini yang saya mau pergi ini tidak aman untuk perempuan. Jadi di sini mati dulu. Nah? Tapi jangki lama. Karena biar tong itu keluarga tetap pindah enaknya juga. Cepat ya. Tapi nak tahu je tempat ini bos Johan. Bah, nak tahu ke. Bosku tidak bakalan lupa ini tempat. Itu ada mi. Oh iya. Selamat malam, Bo. Kau tak bakal kesini. Ternyata kau masih hidup, Johan. Saya kaget disampaikan sama Ale. Bagaimana? Ada di senjatamu? Kalau stok ada. Berapa kau mau? Yang penting ada stok. Dan seperti yang kau kasih lihat ini. Siap. Bagus tuh. Ini barang kau. Bisa dikotes. Di sana tempat bagus. Saya sudah lihat ini, dia kasih lihat kan.
Barangnya ini saya lihat. Saya bilang, boleh. Agak mahal itu Johan, karena mau dikirim lagi ke Makassar. Tidak masalah. Yang penting ada stok. Kalau mahal ongkos kirim itu lebih baik saya bawa ke Makassar. Karena bos Johan juga ada di Makassar. Kan hidup malah lagi kalau begitu. Lebih bagus lagi kalau kau yang bawa, Le, karena tidak ada yang ongkos kirim. Oh iya, cocok. Biar nanti Alex saja yang bawa. Saya tidak percaya Johan, kau masih hidup. Selamat datang di Jakarta. Bos Johan, saya juga sudah dapat alamatnya itu Sarah. Oh, mantap. Ada nih alamat? Dia kosnya itu dekat kampusnya, pas dekat rumahku. Telepon istri kita supaya siap-siap. Bukan langsung ke sana. Halo, bisa? Mau pakaian Mina? Kita mau ke tempat kos ke sana. Nisa, kok bisa di Jakarta? Tahu dari mana tempat saya? Sarah, ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Selamat malam, Sarah. Tunggu, Sarah, tunggu. Saya takut. Om Johan ini tuh. Ya, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa, Sarah. Percaya Ya. sama saya, Sarah. Kami ada keperluan sama Sarah. Dan ini hal yang penting berkaitan dengan Fadil. Iya, tolong kasih kesempatan kami berbicara, Sarah. Ya udah, kalau gitu. Masuk. Tunggu Nisa. Saya masih bingung. Dalam rangka apa kalian jauh-jauh datang dari Makassar ke sini? Kami jauh-jauh datang ke sini karena untuk membantu Fadil. Sarah, Fadil itu sangat mencintaimu. Iya, Sarah. Jadi Om Johan ini memang bukan orang baik. Om Johan ini memang mungkin penjahat. Tapi yang perlu Sarah ketahui, Fadil itu sejak kecil Om yang besar, Om yang pelihara dia. Dan saya tahu itu anak baik. Kenapa saya sampai gagal waktu itu? Ya karena dia orang baik. Dia tidak sampai hati. Saya juga sebenarnya suka sama Fadil. Tapi saya bukan tipe anak yang durhaka sama orang tua. Saya kesini justru ingin memenuhi keinginan orang tua saya sendiri. Iya, Sarah. Keadaan Fadil itu sekarang sangat kasihan. Karena dia itu sudah kayak gelandangan. Sudah diusir dari rumah, anaknya diambil sama mertuanya. Terus tambah lagi kau ini bikin dia patah hati. Maaf nih, bukannya kamu dulu sempat pacaran sama Fadil? Sarah, kalau soal itu kamu tidak perlu khawatir. Saya sama Fadil itu cuma sahabatan. Terus sekarang saya juga sudah jadi ibunya Fadil. Karena saya menikah sama Om Johan. Hah? Tunggu dulu. Bukannya kamu dulu di... Ya, tidak apa-apa. Saya paham itu. Sarah. Kamu pasti mau bilang, ini korban perkosaan saya. Itulah perjalanan nasib. Kadang-kadang malah orang yang kita sakiti, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Terus? Jadi begini, Sarah. Saya saja sudah disakiti oleh Johan, tapi saya masih mau membuka hati. Apa kamu tidak mau membuka hati lagi untuk Fadil? Saya khawatir, Sarah. Karena Fadil sudah bukan 1-2 kali lagi untuk mencoba bunuh diri. Tolong pikirkan baik-baik. Siang, Bu Bos. Ini kebetulan saya mau tanya sesuatu nih, Bos. Apa itu? Maaf, Bos. Saya lihat semenjak Johan muncul,
Kelihatannya bos ini ada masalah. Biasa saja. Oke, kalau begitu kami pamit dulu, Bu Bos. Untuk apa Jen panggil saya kemari? Emir, kita ada masalah. Johan muncul kembali. Hah? Saya kira Johan sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Itulah saya bingung. Setahu saya, dia udah mati. Yang masalah, dia cari barang-barang dia kembali. Wah, tidak bisa begitu, Jan. Barangnya sudah habis 3 tahun yang lalu. Ini betul-betul masalah. Kita harus menjelaskan pada Johan. Kita harus memikirkan jalan keluarnya ini, Jan. Sarah, saya datang ke kosmu lagi karena sendiri Kak di rumah, nggak tahu kemana Om Johan. Feelingku saya tuh ke rumahnya lagi istrinya. Nggak apa-apa Jenisa, justru saya senang bisa ngobrol lagi. Karena saya juga sebenarnya penasaran, kok bisa kamu menikah sama Johan? Kamu tahu kan Johan itu buronan, penjahat. Dan ditambah lagi, kamu mantannya Fadil. Aneh. Saya juga bingung, Sarah. Saya tuh ikuti kemauannya orang tuaku. Sebelum meninggal, suruh kamu menikah sama Om Johan. Oh, kalau begitu kita sama nih, Sam. Saya juga di sini disuruh orang tua untuk kuliah di Jakarta. Dan ya, hitung-hitung membahayakan orang tua, jadi saya ikut saja. Cari siapa? Penghuni kamar ini mana ya? Kayaknya nggak ada penghuninya deh, Om. Oh. Atau tunggu saya tanyakan ibuku dulu ya. Oh, boleh. Siapa ya? Selamat malam, Ibu Kos. Johan ini? Beneran Johan? Astaga. Bukannya kata Mona kamu udah meninggal? Ini kenyataannya masih ada di depan. Oh iya bener loh. Astaga. Asli. Iya. Johan. Iya. Bagaimana kabar? Oh, baik, alhamdulillah, baik. Mana sih Mona? Katanya dia pindah sama suaminya sekarang. Oh, dia sudah bersuami. Iya, udah bersuami lagi, udah nggak tinggal di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Kalau begitu saya pamit ya. Iya sih. Jangan. Ya. Tunggu dulu, jelasin dulu lah. Apa mau dijelasin Ibu Kos? Kok bisa masih hidup? Ya, gimana ceritanya? Masih hidup memang. Iya sih. Ini anak kamu. Iya, kenalin dia, Om Johan. Cantik anak kamu ini. Iya. Ini Om Johan ya. Om Johan nih, suaminya Tante Mona. Mantan suami. Oh iya, mantan suami. Oke Bu Kos ya. Iya, main-main kesini lah nanti. Ya, iya. Saya. Salam aja kalau Monanya muncul satu hari, bilang aja Johan pernah nyari dia. Oh iya. Oke ya. Iya. Permisi. Iya. Ibu, itu siapa? Itu suaminya Mbak Mona yang di sini tuh. Ingat kan? Iya. Ya udahlah, nanti Mama ceritain di dalam. Iya, Deng. Kapan Ki pulang? Kira 1 minggu jadi di Jakarta. Dulu Nisa karena belum bisa selesai urusan. Udah enak sama Lisa karena dijanji dulu 1 minggu baru ini berapa hari Maki? Lebih 1 minggu. Sebentar natanya kapan Ki pulang? Telepon dulu anakmu. Mungkin 2-3 hari nih pulang. 1 hari urusan itu belum selesai. Telepon dulu ya. Rindu Ki juga ini. Halo Lisa. Halo Kak. Dek, belum Pak bisa pulang nah. Kenapa lama sekali Ki pulang? Banyak sekali nah urus Bapak Nalena kok dong. Saya bilang 1 minggu jika di Jakarta. Kenapa lama sekali Mini? Iya Lisa, minta maaf Kak.
karena belum selesai urusan ini. Tanggung kalau pulang kodong. Tapi bagaimana Lena? Baik-baik Ji. Iya, baik-baik Ji ya. Cuman rewel ki kodong sedikit. Rewel kenapa ya? Mungkin kapan pengaruh karena nak cari gitu ini itu. Oh iya Lisa, usahakan ini secepatnya pulang. Lisa kapan kita pulang? Lama tak pergi. Iya mak. Lisa tanya ke mama bilang secepatnya jaka pulang. Tapi FC ke Palen dulu karena ini bapak na motor na lihat rindu sekali kodong. Mau ke VC nih. Anak-anakmu. Nih. Alena. Alena. Halo nak. Siapa itu? Wih, apa bikin itu? Lena. Belum pulang nih kita wah. Lena Lisa tanya. Iya pulang. Halo Lena. Biar Lena. apa nak bikin itu nakmu? Wih, bikin apa itu? Oh. Apa bikin Alena? Halo. Apa itu nak bikin Lisa? Mau dikasih makan sama mama. Kak, kapan pakai ini pulang? Lama kami di Jakarta. Bosan maka. Sebenarnya masih ada satu urusan ini Nisa. Urusan apa lagi? Saya kira selesai semua Mika. Rindu sekali makodan sama Lena. Tinggal urusan uang ya. Tapi biar Mr. Jan yang ngurus itu deh. Kak rindu sekali mak juga ini sama Lena. Tadi pagi malah aku mimpikan kita anak. Biar kita pulang saja di Makassar di. Iya, dekat pulang Maki. Bukannya juga saya uang kubutuhkan. Keluarga Ji. Nanti ada papa dan Lena kodong. Ya pada saya. Besok kami pulang ke Makassar. Apa? Kamu mau pulang Makassar? Jadi bagaimana harta kamu? Itu milik kamu. Silahkan kamu pakai. Jadi, kamu sudah tidak kembali lagi ke Jakarta? Iya Bu Michelle. Memang kemungkinan besar saya sudah tidak akan kembali lagi ke Jakarta. Saya sudah nyaman hidup sama keluarga sekarang. Ada anak kecil saya juga. Ya. Dan di desa kami kan sudah berkecukupan sebenarnya. Ya. Saya sudah mau hidup tenang. Hanya mau minta tolong Bu. Ada satu perusahaan saya Jan, yang perusahaan kayu itu. Karena itu kan bisnis halal. Saya mau itu dikembalikan. Oh iya, gampang tuh. Itu keluaran adik dia, Alex. Ini kalau bisa Ibu ya, kalau memang mau mengembalikan aset saya. Jadi begini nak Sarah. Om berharap kamu dan Fadil memperjuangkan cinta kalian. Om juga sama Nisa berharap yang terbaik untuk kalian. Dan kamu bisa mikir lebih panjang. Iya Om. Tapi saya tidak janji Om. Tapi semua yang disampaikan Nisa biar saya pertimbangkan. Terus Om juga mau minta tolong. Cukup kamu yang tahu saya ada di Jakarta. Keluarga Karenggasi tidak boleh tahu Om Johan. Biarlah orang-orang juga tetap tahu bahwa saya sudah mati. Iya Om, jangan khawatir. Biar ini jadi rahasia kita saja. Oke, terima kasih. Saya mau pulang ke Makassar. Perjuangkan cinta.
kalian harus dengarkan tugas kalian. Masalah apa ini Kak Michelle? Kayaknya penting sekali. Kau diam saja. Nanti saya akan menjelaskan kepada kalian semua. Jadi begini Lex. Kamu dan Jul besok berangkat ke Makassar. Tenang. Semuanya tiket dan fasilitas akan saya tanggung. Asal misi kita berhasil. Siap, Bos. Kebetulan sudah lama sekali saya tidak pernah balik ke Makassar. Dan saya juga punya masalah sama Johan. Dulu saya dipecat gara-gara Johan. Kenapa harus gue yang ke Makassar, Kak? Kenapa nggak mereka aja tuh? Kamu tahu? Kamu yang kelola perusahaan itu? Iya. Itu perusahaan milik Johan. Kamu mau jadi pengangguran? Oke, Kak. Saya akan siap ke Makassar. Sayang, nggak apa-apa kan saya ke Makassar? Terserah lo. Oh iya, Kak. Kapan kami berangkat? Besok, kamu dan Jul akan berangkat. Dan kamu Alex. Sesampainya kamu di Makassar, kamu harus menghubungi saya setiap apapun gerak-gerikmu. Kalau kami saya tiba di Makassar, siapa yang kami hubungi? Jadi nanti saya akan kasih kalian alamatnya Karanggasing ataupun Deng Rewa. Dan kamu akan hubungi mereka. Oke? Itu suami saya sudah datang. Halo. Wah, ini rame ini. Apa sih ini? Tidak ada apa-apa sayang. Hanya adik saya yang sedang datang. Permisi Bu. Ya. Saya datang ke sini membawa Pak Robert karena Pak Robert tadi datang ke kantor tapi bos tidak ada. Jadi begini Michelle, saya ke kantor kamu, suamimu tidak ada. Ada apa sih lo nyari gue? Jadi begini Pak Robert. Suami saya sengaja mengumpulkan orang-orang ramah yang pernah berhubungan sama Johan. Johan? Johan siapa ya? Johan Ibrahim. Hah? Bukannya Johan sudah mati? Johan Ibrahim masih hidup. Waduh, berarti dia nyari hartanya dia dong. Dan kalau kamu mau harta kamu selamat, kamu harus. Terus, gua harus bikin apa misalnya? Ini Alex, besok saya tugaskan dia untuk ke Makassar. Dan tentunya kamu harus membantu Alex. Kalau tidak, semua harta kita hilang. Oke. Aku ikut. Besok, Alex, jam berapa pesawatnya? Iya, besok pesawat kami berangkat jam 9 pagi. Kalau bisa, ditransfer saja nih Pak. Oke. Malam ini saya akan transfer. Kalau perlu, saya akan suruh dia ngikut saya ambil di ATM. Johan harus mati. Kalau kamu berhasil, saya akan janjikan bonus untukmu. Woi, sini kok. Bos, guys. Kamu datang dari Jakarta, Bos? Jangan mau banyak bicara, ikut ke sini dulu. Coko. Ada orang ku cari. Siapa itu, Bosku? Johan namanya. Tidak ada nama Johan di sini. Tunggu dulu, Nas, saya lihat ke fotonya. Iya. Ini, siapa tahu ku kenal tuh. Ini baku maju tuh. Ini Johan Renan, Ibrahim ya? Hah? Ibrahim. Ini sudah nupukul. Iya, ini juga baju. Barang ini Jo. Bosku ini. Katanya ngewa. Antar kepala ke rumahnya sekarang. Mi, kalau ke sana. Bos itu kah? Iya, ayo, Coko. Wih, betul yang ini baju nih bosku. Iya, ku baju tuh, melawan ini sama aja ini. Ada barang ini. Masih jauh rumah ini dari sini? Enggak, Mi, ya bosku.
Kamu datang dari Jakarta? Dari jam mau dulu tanya gitu. Mau ketemu dulu ini bosku. Jadi gester ini. Tena. Itu barang ada Jino bawa? Iya, bos ada mi. Ini mi saya cari-cari kini ke maki kubokan tapi ndak kutok di mana ki mau ku dapat. Kasih saja dembel. Oh iya, nanti saya kasih ke dembel ya, bos. Bos, ini anggota ya pernah ki beda bermasalah. Ndak tahu ki tahu. Tidak. Kah. Yon, maaf Dik. Tidak masalah. Anggota ya jo ini. Kan ndak kutok bilang Yon namanya, bosku. Fira Ibrahim. Iya, jam mami ki bilang-bilang. Oh iya. Karena saya ini bukan mi Johan sekarang. Lama mi mati Johan. Sisa-sisa nama mi. Itu misalnya heran bos waktu Nana bilang sudah kena pukul. Kan di Jakarta ini sambil 5 kok. Paling tidak nak tembak mati kok. Lama mi mati Johan. Astaga. Kenapa di sini Ki? Kenapa ndak di rumah Ki? Oh iya, di rumah makin bagus ya. Cerita. Ayo. Bisa minum kopi orang kalau di rumah tuh. Ya. Ini ada tamu tak dari Jakarta, dari tadi menunggu di kantor. Saya telepon Ki juga ndak aktif HP tak. Oh, ya. Tapi ini Karenggasing. Alex Karenggasing. Saya Jul Kareng. Ya. Saya orangnya Mr. Jang Karenggasing. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan ke Karenggasing. Oh ya. Silakan duduk. Rewan. Ada masalah ini. Ternyata Johan masih hidup. Bagaimana mungkin Johan masih hidup? Nah, saya sendiri yang tembak dia jatuh di jurang. Begini Kak, kami dari Jakarta ini diutus ke Makassar untuk menginformasikan bahwa Johan masih hidup. Ya, itu benar. Bos kami, Mr. Jang, beberapa kali bertemu dengan Johan di Jakarta. Sepertinya si Johan mengurus asetnya di Jakarta. Dan istri dari bos kami yang menyuruh kami datang ke Makassar. Hah? Hamil? Bagaimana itu nanti Karenggasing apa dibilang? Itu juga kau, mau kau pakai pengaman. Pokoknya saya tidak mau kau sampai hamil. Ini uang. Kau pergi beli obat yang biasa kita beli. Saya tidak mau kau hamil. Kipa deh Kak. Sudah Mi, kita itu tidak bertanggung jawab Ki. Johan! Ada apa ini Johan? Pusing Di, kalau hamil pacar. Hah? Oh jangan banyak bergerak. Atau saya kasih terhambur isi perut. Saya tidak ada hubungannya dengan Rewa Johan. Oh jangan mengundang perhatian orang di sini, kau duduk normal. Saya mau bicara. Jangan sampai saya nekat dan saya tembak. Apa maumu Johan? Saya cuma mau kau mendengarkan sesuatu.
Apa itu, Johan? Jangan kau macam-macam, Johan. Kau tenang, kau tidak usah teriak-teriak. Kau dengar saja baik-baik ini. Aku minum tidur sama keringasing. Terus bagaimana juga sama istri kak? Johan, Saya tidak sangka ternyata kau kurang ajar juga, Munir. Johan, tolong Johan, hapus Johan. Kamu hapus, silakan hapus, Johan. hapus, silakan. Kau sudah hapus. Mantap. Coba perlu kau tahu, Munir. Rekaman tadi saya sudah kirimkan sama anak blog. Jadi, apa yang saya harus lakukan ini, Johan? Sederhana yang kau lakukan. Saya mau anakmu Sarah yang lagi di Jakarta itu kamu suruh pulang. Dan saya hanya memberikan waktu 1 minggu untuk Sarah pulang ke Makassar. Kalau tidak ya, Jangan, Johan. saya akan sebarkan itu dengan senang hati. Tidak, Johan. Jangan, Johan. Kasih saya waktu 1 bulan. Tidak ada 1 bulan, Munir. 1 minggu. Oke? 1 minggu. Oh. Kalau tidak, ya. Ingat ya, 1 minggu. Selamat menikmati malammu. Dan ingat, sekali lagi 1 minggu. Lama tak kak? Bicarakan dulu dong, Reski. Jadi, bagaimana kak berhasil Zeki? Thank you. Kau berhasil. Nah, cukup gitu yang saya kasih tuh. Iya kak, cukup Ji. Tapi itu juga minta jaga Tina rahasia. Karena takut kak kalau ditahu Karenggasing masih mau kak kerja di sana. Masa saya mempersulit orang yang sudah banyak. Lama mbak juga jengkel sebenarnya itu sama Pak Munir. Saya jalan. Rahasia? Iya, siap. Ada apa ini, Bos? Konten sebagai cat. Saja. Ada apa ini? Apa kesalahan itu kasihan? Kenapa saya diculik begini? Kau yang namanya Rio? Iya. Saya mau perlihatkan kau. Kau pernah jadi perempuan? Tapi anu lama ini. Oh, anu 1 tahun yang lalu. Tapi ini kau toh? Iya, saya. Kau tahu tidak? Kalau ini Mona istri. Oh, kita suaminya Mona. Saya tidak tahu kalau dia ada suaminya. Saya tahu. Kebiasaan. Yang jelas kau sudah bikin salah sama saya. Kau harus bayar kesalahan. Apa itu? Begini, Rido. Saya akan melupakan ini persoalan. Yang penting kau bisa bantu, Kak. Apa itu? Saya mau
kau putuskan hubunganmu sama Sarah. Apakah Sarah ini? Sarah itu apa? Seperti anak saya. Dan saya tidak mau Sarah menikah dengan orang sembarangan. Ya, yang main tante-tante. Dia harus mendapatkan yang sepadan. Oke? Jadi sebentar, kau telepon Munir. Kau batalkan itu pertunangan. Oh iya Pak Leon. Nanti bisa telepon Pak Munir ya. Satu lagi, pertemuan ini tidak bisa orang lain tahu. Iya, siap. Kalau sampai ini bocor, Badi ini bisa bocor perut. Atau, kalau ini pistol ini dia bisa bikin terhambur isi perutmu. Jadi kau sudah tahu resikonya kalau kau ingkar janji. Hah? Oke, kau boleh pulang. Tapi Om, tidak aku tahu ini jalan pulang nih. Bagaimana cara aku pulang Om? Kau tidak tahu jalan pulang. Kau mau antar ini dia pulang lagi kembali di kota? Apa? Antar pulang? Sini mau antar kok. Situ dekat-dekat, lewat jurang. Tengok pula sama saya saja. Cukup bayar 5 juta saja. Jangan Pak Leon, lama Pak Leon, sendiri mau pulang ya. Oke Pak Leon. Makasih Om. Ini kan ya? Iya, mari. Mari ke sini. Jadi bos, bagaimana? Selesai tugas kayaknya? Mami. Jadi pistol kah? Hah? Pokoknya selamat dulu, terima kasih. Ini pistol kah? Simpan dulu. Mau ku pakai baru hubungi kau. Karena tidak bisa kesimpan pistol di rumah. Pasti curiga lagi ya. Misal. Oke paling, kalau begitu jangan apa dulu bos. Iya, jalan. Kasih ya. Oh, begitu nak. Kami pengen duluan bicara sama Kina. Jadi begini Om. Mungkin kayaknya kita batalkan saja pertunanganku sama Sarah Om. Tapi betul jika ini apa yang kau bilang ini nak? Iya, karena kan saya juga terima itu pertunangan. Karena saya cuma ikuti kemauan orang tuaku Om. Saya tidak mau kasih kecewa karena amanahnya toh. Oh, iya penak. Yang penting itu keputusanmu nak. Bukan itu Om yang putuskan? Jangan khawatir Om. Kita cari jalan terbaiknya saja toh. Biar misalnya juga lebih fokus dia di Jakarta. Oh iya nak, gak apa-apa aja penak. Apa kau bikin kau di sini? Mau kau bunuh diri lagi? Kalau mau kau bunuh diri toh, sana jemputan kembar. Jangan kau yang banyak orang, sepi-sepi cari. Cukup itu hari, HP ku rusak, apa-apa ku rusak. Gara-gara kamu kau bunuh diri di sini. Hei kau. Tidak ada guna aku hidup ini. Anakku diambil. Sarah juga beberapa bulan pergi. Tidak ada juga keluarga aku di sini. Atau begini, toh mau kau bunuh diri, ku temani kau di bilik-bilik. Loncat memang kau, aku tidak. Saya lihat hati kau. Kalau mau kok, kenapa kau bicara begitu anu? Kipas kau itu. Yuk, mau kau kipas gak? Kenapa begitu kok? Mau kau bunuh diri saya? Kau nak lihat sana, ada yang datang. Kalau kau mau bunuh diri, nak malu kok. Kamu datang sayang, kenapa tidak kau lari kak? Memangnya aku siapa? Haruskah saya bilang-bilang? Fadil, kenapa anak-anak cerita kau mau bunuh diri begitu? Nggak bagus. Sembarang itu anak-anak bilang. Terus kau pakai jaketku ya, pasti rindu kata. Perasaanmu gitu.
Siapa yang rindu? Kebetulan gini hujan, makanya aku pakai ini jaket. Oh, kau ndak rindu kak? Ya sudah paling saya kembali ke Jakarta. Kau tahan dulu cintamu berdua toh. Kita bicara di sebelah dapur sini. Sarah, sekira aku kuliah di Jakarta. Sekarang bisa di Makassar. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Boleh sekali pertanyaanku. Mau tahu banget? Karena bisa harus di sini. Tunggu dulu, pelan-pelan dulu nanti saya jawab. Memang nanti kita berdua pacaran deh. Kira ini dunia milik berdua. Belikan kayak minum ya masih kosong pak. Weh, jangan mau banyak bicara dulu kau nah. Baru ketemu ini sama Sarah. 6 bulan kena tinggalkan. Kalau bilang minum just sebentar, pesangan kau minum. Biar 1 ember itu pesangan jago kalau mau kok. Tapi tunggu, kau belum jawab pertanyaan yang tadi. Makanya bedeng kalian sama teman-temanmu. Kau ini mau coba-coba begitu? Nah betul itu Sarah, nah betul. Sampai-sampai HP ku rusak, semua bajuku basah, celana basah. Gara-gara ini Mi, nasihat saya. Ada. Kau semua rasul jago. Diam-diam mau. Dia mau percaya. Tadi bukan kipas gara-gara itu. Betul itu apa yang dibilang kamu. Kenapa kau bisa begitu? Gara-gara kau ini Sarah. Saya mau kau pergi tinggalkan kak. Darah mi siapa-siapa aku di sini. Anakku juga diambil Mi. Banyak sekali masalah aku. Gombal. Saya cuma kasih tinggal kau 6 bulan nah. Pintar gombal mau kau begini. Serius kak. Pasti ada cewek ini toh? Temanku, saya jamin dia setia. Kalau di Sulawesi Selatan, kalau Makassar nggak tahu nih. Paling, ketika kadang-kadang aku nggak tahu. Tapi tunggu dulu ini Sarah, karena Sarah nggak saya. Kenapa kau bisa kembali? Kapan kau bilang tuh hari toh di Jakarta terus mau kuliah? Begini Fadil, sebelumnya kau harus berterima kasih sama Nisa, sama bapakmu juga. Karena mereka yang datang bujuk saya di sana. Yang bikin saya heran, papaku paling menentang kita punya hubungan. Tapi justru sekarang dia malah paksa aku pulang ke Makassar. Hah? Yudi, mengherankan. Dan katanya dia suruh kau untuk lamar kak cepat Fadil. Cie, ada yang merit. Yang kelumpan undang nggak Fadil? Biar mau saja di pasapi kah apakah. Yang penting diundang atau ada makan-makan lagi, Cis. Asik. Iya, undang semua aja kok. Kalau perlu satu kampung kau undang. Tapi guys, saya juga sebenarnya heran sekali sama papaku. Tapi biar minjam aku pikir, yang penting bisa cepat-cepat kawin toh. Fadil, kau harus ke desa Batara. Kasih tahu sana bapakmu. Coba, saya mau bertanya, ada nggak orang yang bernama Johan di desa ini? Ada kan? Oh, enggak ada di sini namanya Johan, bro. Di sana, Kyo. Bertanya di Pak Desa. Oh iya, makasih Mas ya. Baik. Rumah Pak Desa di sana? Iya, di sana. Terima kasih ya. Iya. Ya. Saya mau nanya, Pak. Iya. Ada di sini yang bernama Johan warganya? Oh, kalau Johan tidak ada namanya di sini. Kalau misalnya yang tinggal orang baru yang tinggal di sini, Pak? Oh, kalau orang baru di sini ada. Ibrahim namanya, tinggal di sana. Ada 2 rumahnya di sini. Dia tinggal di sana. Dan 1 rumahnya. Istrinya orang sini. Oh, orang sini ya? Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Fadil, sudah mau kau berterima kasih sama papamu? Iya, belum Pe. Kau tuh, kita tuh harus ketemu sama papamu. Sekali berterima kasih. Iya, belum Pak ketemu kau. Tempat cekku. Iya, sekalian ketemu sama Nisa-Nisamu itu. Bisa ada itu, nah dia jadi mamaku sekarang. Mas saya mau sama mamaku lagi. Siapa di sini bisa temani besok? Akhir jaga saya, kau iya? Ya, saya kuliah juga iya, sampai sore. Kamu paling? Oh, saya kosan ya besok.
Apa sih yang penting tidak tahu sama Sarah? Yang penting asal bahagia. Kalian sudah temukan rumahnya Johan? Iya, Karen. Kami berdua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Johan berada di sana. Saya ingin betul juga Karen, hari ini anaknya yang namanya Fadil hari ini mau ketemu Johan. Kalau begitu, kalian jemput saya. Hari ini kita akan eksekusi Johan. Kalian yakin Johan berada di tempat itu? Kan saya yakin Karen. Kamu sudah pastikan Johan tinggal di sana? Kami disuruh Karen Gasing ke sini untuk menjemput Karen dan Pak Munir. Jadi bagaimana nih Rewa? Kita selesaikan Johan. Kita pergi ke sana. Halo, kenapa kau Sarah? Woi, bukan minta tolong ini. Kau tahu rumahnya Om Johan tuh? Kenapa kah? Tadi ku dengar Karyang Gasing sama Daeng Rewa mau ke rumahnya Om Johan. Baru ada Fadil di sana. Ih, nanti dia diapa-apai. Kayaknya mereka mau baku bunuh. Oh iya, tunggu Mak. Sini tahu orang. Kak, kenapa Kek? Kayak gelisah sekali Kek kulihat. Mimpi kata di malam bisa. Kayaknya ada yang tidak baik ini mau datang. Anu bagus jika apang. Kenapa kau bilang bagus? Telat ke 3 bulan. Kalau itu bukan buruk, kalau itu anu bagus itu supaya ada adeknya ini. Ada adeknya. Karen, di belakang bukit ini rumahnya Johan. Apalagi yang kita tunggu? Kita selesaikan. Saya juga pikir begitu, Rewa. Kita selesaikan saja ini masalah. Kalau pertimbangan saya, lebih baik kita tunggu di sini saja. Kan ini jalan satu-satunya, Alex ya? Iya, benar. Johan pasti lewat sini. Kalau kita ke sana, pasti banyak orang kampung di sana. Dan itu bahaya. Bagus juga pertimbanganmu itu, Munir. Kita tunggu saja. Dia di situ. Karen, itu Rewa. Fadil anaknya Johan sudah mau menuju ke rumahnya Johan. Kau siapkan dirimu. Kurang. Saya sudah pernah mencoba membunuh Johan melalui pistol ini, tapi ternyata gagal katanya. Saya yakin dengan body ini Johan akan saya selesaikan. Jadi datang ke sini Pak, mau terima kasih sama kita. Terima kasih itu apa sih? Karena kita sudah bujuk Sarah untuk pulang ke sini. Itu Sarah kaget Ki, tiba-tiba disuruh pulang ke Makassar. Baru saya disuruh pergi lamar Ki sama bapaknya. Jangan kau terima kasih sama saya, Pak. Kau terima kasih sama Nisa. Kan Nisa yang bujukkan kau waktu di Jakarta. Sarah, itu bilang mau pulang. Itu juga Pak, mau katanya sama kita. Kenapa ini banyak sekali uang masuk di rekeningku? Kalau itu ceritanya begini. Aduh, tapi kan dulu bisnisku semua di Jakarta. Masih jalan. Pakai mau kau supaya bisa kau lebih hargai orang lagi. Nah, bantu-bantu juga Pak Amar. Karena pensiunnya juga itu kok dong. Oh iya Pak, Pak. Terima kasih. Iya dong, pakai dong kawin ninjo, lamar ke Sarah. Nah, cocok itu. Soalnya temanmu pakai kawin. Supaya kalau ada istrimu, kalau ada bisnis, ada yang bantu kau kelola. Nah, terus ada lagi nih Bapak mau minta tolong. Ada beberapa tanah di sini, itu Bapak di
Ini adik nu, itu siapa tahu mutame kerjaan bapak begini, berisiko. Kalau ada terjadi apa-apa sama bapak, bantu ini saya lihatin deh. Oh iya Pak, Pak. Ini bisa mau sekalian ngajak kok dulu. Kita ke kebun, kau lihat itu beberapa kebun adik di belakang, kayak cantik pemandangan juga di sana. Nih, bawa dulu anakmu ke dalam, kita ke kebun dulu. Duduk sama adik. Bisa minta tolong dulu, jaga dulu ini Alena nah. Pergi kemana kak? Muka dulu ke kebun. Mereka sudah datang. John! Hari itu kau bisa lolos. Rika makamaya ne. Waktu lu John. Rewa, senang kulihat kau masih sehat. Selamat menghirup udara bebas. Akhirnya kau temukan persembunyianku, dan akhirnya kau tahu saya masih hidup. Rewa, biar saya selesaikan Johan. Ku tembak ke Johan. Jangan Kareng. Ini bagian saya Kareng. Kareng, ini urusan keluarga ya. Saya sekarang selesai tugasku di sini. Jadi kalau kau mau bunuh kak, silakan. Tapi tolong jangan libatkan mereka. Ini urusan kita berdua, Rewa. Jangan Pak. Tetap, kalau kita mustikan bapakku, saya mau saja kita tinggal. Saya mau saja bunuh Om sama anakku. Saya tidak ada urusan dengan ibu. Kau juga Paden. Kau pikir sudah hilang sakit hatiku? Anakku kau bunuh? Bunuh mak, tetap bunuh mak. Kau lagi bunuh mak. Saya mau saja jamu kepada saya kalau berani ke bunuh mak Om. Saya mau. Apa Rewa? Kau mau bunuh kak? Membunuh mau kau? Kau paksa kak lagi. Jangan ke bunuh orang lagi kak. Jangan ke. Atau begini Rewa, kalau kau memang mau berkelahi yang jantan, kita sama-sama tidak pakai senjata. Oh, itu maumu. Baik, saya layani. Jangan kak, sudah Mi. Anakku nanti tidak ada bapaknya. Sudah Mi. Tidak apa-apa, berkelahi biasa. Kau pegang. Tambah mantap pukulanmu Rewa. Ya. Kau juga Johan, tambah mantap pukulanmu. Mantap sekali Rewa. Berdiri. Saya jadi ingat waktu kita di Periu. Sana, perempuan, sana. Saya mau main dulu sama Johan ya.
dia. Kenapa kau dia? Bagaimana Johan? Masih bisa lanjutkan? Ya. Kenapa Ki berkelahi terus? Sudah itu. Sudah tua Ki, sudah bau tanah, masih saja berkelahi. Astaga, kau juga Johan. Kenapa Ki itu? Sudah berhenti Mi, jangan Mi berkelahi terus. Johan, saya kira sudah sampai di sinilah permukiman kita. Kita semua sudah tua. Iya, Karanggasing. Saya pikir juga begitu. Tapi itu, saya jadi bernostalgia. Apa yang kita bikin waktu di Priuk. Tapi saya akui Johan, kau hebat. Polisi saja sempat dan bisa kau prank. Kau lebih gila prankmu. Saya sampai 15 tahun di penjara karena main-mainanmu sama dia Karanggasing. Nah, jadi deal. Hah? Ya. Deal. Ya. Tapi tambah tua mau ke semua. Kau tua Rewa. Kau juga tua. Sekarang kita berteman. Kak, ini pistol mau di apa? Oh iya. Ada Karanggasing. Saya kasih kembali pistol tak. Siapa tahu mau Ki balas Ki pukulanku tak kalah hancur nih. Kok damai? Anggaplah itu penebus kesalahanku. Johan, ini Badik kenang-kenangan buat kamu. Untuk saya? Ya, untuk kamu. Wah, kenapa sudah dikasih ini? Ya, kenang-kenangan. Terima kasih. Sudah, coba bubar, pulang semua. Mari pulang Pak. Pulang Ki. Om, kalau begitu saya pulang duluan karena saya sama mereka nah. Kau Tapi Fadil? bagaimana? Kau sudah aman sama dia? Aman. Aman kah? Saya masih mau tinggal-tinggal, mau urus pacar ikut dulu nah. Ada apa-apa tuh mana mau kau tahu? Wah. Urus pakai dulu. Oke, Kalau begitu saya pulang duluan ya, ya. terima kasih sudah datang ya. Bye-bye. Nanti main-main juga ke rumahnya Om Johan. Iya. Terima kasih deh. Iya. Ayo Pak. Apa aja kita? Kenapa kau tidak ikut pulang tadi sama cewekmu saja? Biar Ada ini mama mau uruskan. enggak, biar urus ke. Kau hamil betulan kau itu? Kak, nggak mau gitu ke mantri. Jangan meh. Lu anu begini Ji. Besok paling hilang. Kita aja pale. Mana kalung tak Kak? Mundur. Ada kayak nak kalung tak disai itu. Kalung apa? Kenapa bisa ada sama kau ini? Itu hari ada polisi di rumahnya Karanggasing. Nah tahu dia bilang saya nak tak, makanya nak kasih itu kalung. Nih, pasang itu. 3 tahun baru kuliah lagi di kamu.
Kak. Jadi begini Pak Dil, saya sudah janji yang ini Pak Desa. Mami wargai pertandingan main yoker. Temani dulu Nisa. Oke, lagi tuh kemana? Itu lagi muka masih bengkak-bengkak. Sudah aku janji Pak Desa, tidak enak Ki. Paling juga ya sampai jam 2 jam 3 Ji. Iya Pak. Rencana aja besok aku pulang ya. Jangan lama, dipakai pulang. Dadah. Syukur mini deng, tidak baku bunuh Ki. Khawatir kami tadi kalau baku bunuh Ki lagi. Di mana Alex dan suruh menginap? Di Wisma Batara itu dia nginap. Oke, terima kasih. Ini siapa kah? Teleponnya siapa, Deng? Tidak tahu. Dia cari Alex. Oh, mungkin temannya Alex itu, Deng. Di mana kita nginap? Saya suruh dia nginap di sini. Tapi mungkin mereka mau bebas. Makanya mereka menginap di Wisma Batara. Oh. Tidak suka itu, Deng. Karena tempat cera, nacini kisi ancur-ancur, tera tenaton nan lagi. Sudah mi itu berkelahi, nah. Berkelahi terus, tidak ada berhentinya. Terakhir hari ini, pokoknya saya tidak mau dengar lagi kalian berkelahi. Coba lihat ini ya. Tidak ada kapoknya. Dia mukanya sudah hancur begini, sudah tua, masih saja berkelahi. Tidak malu-malu itu sama Johan. Johan saja sudah bertobat, Mi. Halo Alex. Halo Kak Misel. Bagaimana di sana? Waduh, minta maaf Kak. Kayaknya misi kita ini gagal. Apa? Jadi misi kalian gagal? Oh, bagaimana sih Alex? Saya percayakan semua misi saya sama kamu. Nggak tahu juga Kak. Malah tadi itu waktunya berantem berdamai. Jadi, jangan masih hidup. mencariku. Kau mau membunuhku. Ampun, Johan. Alex? Itu suara apa? Antar dulu, Kak. Nggak usah dimatikan teleponnya, karena ada suara tembakan tuh. Oke.
Halo, polisi. Iya Pak, cepat-cepat pergi ke sini. Kau orang kayak baku tembak ini, dia di lantai 2. Jangan pernah ganggu keluarga saya lagi. Ingat itu. Siapa ini? Halo? Siapa ini? Halo? Kayak orang lihat setan saja. Kurang cantik saya ini. Tidak begitu Chelsea. Kamu bikin jantung kakak hampir copot. Itu suamiku kapan pulang kah? Pekerjaannya numpuk. Tadi sih bilangnya besok dia pulang. Terus itu lagi, teleponnya sibuk terus. Saya telepon-telepon dari tadi sibuk terus. Kerja apa tadi di Makassar? Ya gimana nggak sibuk, kan kakak yang telepon suami kamu. Terus kenapa di teleponku nggak diangkat-angkat? Saya baru terima telepon, katanya ada pembunuhan di sini. Tadi memang saya dengar ada bunyi tembakan, Pak. Coba diperiksa saja. Bentar. Ayo. Saya pamit. Tunggu dulu. Di mana pernah saya ketemu sama kamu? Mungkin kebetulan mirip, Pak. Ayo cepat, Pak. Nanti Iya. itu ada apa, Pak? Oke, ayo. Bagian forensik, segera kirim orang ke Wisma Batara, ada kejadian pembunuhan. Baik, terima kasih. Gimana kondisinya? Saya juga sepertinya mereka saling tembak.